Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring atau kita sebut secara online. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muli Asih, NIM 201110047. Saya berasal dari kelas 1B, semester 1, Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Al-Quran dan pemeliharaannya. Yang kedua, pewahyuan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima, Nasikh dan Mansukh. Dan yang keenam adalah Asbab an-Nuzul. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Al-Quran dan pemeliharaannya. Pada materi ini, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara. Dan kata kerja qara merupakan akar kata yang menunjukkan pada makna al-jam yang berarti mengumpulkan, menghimpun, dan menggabungkan. Maka kitab suci Al-Quran dinamai Al-Quran karena dia menghimpun berbagai hukum, kisah, dan lainnya. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ada 4 nama Al-Quran yang paling populer. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Az-Zikir. Selanjutnya yaitu isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah adalah keyakinan, yaitu keyakinan seseorang terhadap Allah, Rasul, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, terhadap kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita umat Islam untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran, supaya dapat kita jadikan pedoman hidup kita. Yang kedua yaitu ibadah. Ibadah artinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu kejadian atau kegiatan yang dikerjakan manusia untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu perintah sholat, zakat, puasa, haji, kurban, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan perilaku atau tingkah laku manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana perilaku akhlak yang baik, seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan uswatun hasanah, yang dapat dijadikan contoh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan contoh akhlak yang buruk, maka akhlak buruk wajib kita jauhi dan dibuang jauh-jauh agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu hukum.
hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai hukum-hukum, di antaranya hukum jinayat, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum paraid, dan jihad, yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, damai, aman, tentram, sejahtera, dan selamat, baik selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya, peringatan. Peringatan yaitu sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka. Dan peringatan ini berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berupa surga baginya. Ini semua bertujuan untuk mengingatkan kita akan adanya azab Allah dan hari akhir. Selanjutnya, kisah. Di dalam Al-Quran juga berisi banyak kisah-kisah, di antaranya adalah kisah para nabi dan rasul, kisah hari kiamat, dan kisah orang-orang yang terdahulu, seperti kisah orang-orang yang mengalami kehinaan akibat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaannya dan kemuliaan di sisi Allah karena ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial agar dapat dikembangkan guna untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Subhanallah, Allah Maha memberi ilmu kepada manusia, sehingga begitu banyaknya alat-alat teknologi yang berkembang sekarang ini yang dapat kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu semua tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah yang pertama sebagai petunjuk manusia, yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Adapun kedudukan Al-Quran dalam Islam, bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber yang asasi bagi syariat atau hukum Islam. Dari Al-Quranlah dasar-dasar hukum Islam beserta cabang-cabangnya digali. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan jiwa manusia yang ada di dunia ini, yang merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup bagi pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Manusia memerlukan peraturan-peraturan untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah dan kegunaan studi Al-Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses-proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulum Al-Quran itu sendiri tidak dikenal dengan masa awal pertumbuhan Islam dan muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad kelima. Karena ulum Al-Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Secara ringkas sejarah perkembangannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat Utsman memerintahkan supaya kaum muslim berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya, yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Pada abad kedua Hijriah,
upaya pembukaan ulum Al-Quran mulai dilakukan. Namun pada masa ini perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Pada abad ketiga muncullah Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih, ditulis dengan rumusan yang baik. Pada abad keempat Hijriah lahir beberapa kitab ulum Al-Quran, dan pada abad kelima muncullah Ali bin Ibrahim Ibnu Said Al-Hufi yang menghimpun bagian-bagian dari ulum Al-Quran. Selanjutnya pada abad ke-6 Ibnu Al-Jauzib menyusun kitab Funun. Selanjutnya pada abad ke-7 disusul oleh Alamuddin Al-Sakawi dengan kitabnya yang berjudul Jamal Al-Qurra. Selanjutnya pada abad ke-8 Al-Zarkasbi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Pada abad ke-9 Jahal al-Din Al-Bukhni menyusun kitab Mawaki. Dan sampai akhirnya yaitu ke penghujung abad ke-13 hingga saat ini, perhatian ulama terhadap ulum Al-Quran bangkit kembali. Pada masa ini pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya terbatas pada cabang-cabang ulum Al-Quran saja yang ada sebelumnya, melainkan telah berkembang. Misalnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing juga telah disusun sebagai kitab ulum Al-Quran, diantaranya adalah mencangkup bagian-bagian atau cabang-cabang ulum Al-Quran. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran dijaga melalui dua cara, penulisan lafalnya yang terus-menerus dan secara historis ditulis dengan tuntutan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah dengan cara penulisan pada batu, kayu, tulang, dinding, pohon, dan lain-lain. Masih tersebar, belum dijadikan satu, dan juga dengan cara dihafalkan oleh para sahabat. Yang terakhir yaitu hikmah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Pada Al-Quran surah Yusuf ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab yang kalian memahami. Penggunaan bahasa Arab oleh Al-Quran ini disebut langsung dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa diturunkannya ini menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita wajib mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki kelebihan dari bahasa yang lainnya. Di antaranya adalah bahasa Arab adalah bahasa terkuat di dunia. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasanya Nabi Adam dan bahasa istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa. Manusia yang pertama kali menggunakan bahasa Arab karena mereka diciptakan di surga, karena dalil-dalil mengatakan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Dan ketika Nabi Adam pertama kali menginjak kaki di planet bumi, ini bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa induk, ibu bapak dari semua bahasa adalah bahasa Arab. Selanjutnya materi kedua yaitu materi pewahyuan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantaraan malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah auhayuhi, yang artinya
Wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Wahyu merupakan komunikasi pesan Allah kepada para nabi Muhammad SAW yang terkadang berupa perintah atau berupa suatu ajaran untuk mengikutinya. Dalam arti mematuhi atau mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan dari wahyu-wahyu, yang mana wahyu-wahyu tersebut tidak diturunkan oleh Allah dalam waktu yang sekejap. Namun wahyu itu diturunkan secara beransur-ansur, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah pada Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu diturunkan sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Selanjutnya, tahap-tahap pewahyuan Al-Quran. Syekh Muhammad Ali Sabuni menjelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, Al-Quran diwahyukan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Pewahyuan Al-Quran tahap pertama diperoleh dari pengertian beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Yang kedua, berdasarkan firman Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pada tahap pertama Al-Quran diwahyukan pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad SAW di bumi secara bertahap. Ini didasarkan pada petunjuk yang diperoleh baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan itu antara lain Surah Al-Isra ayat 106 dan Al-Furqan ayat 32. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran diwahyukan sekaligus. Fakta ini dibenarkan mayoritas ulama, kalau tidak dikatakan telah terjadi kesepakatan ijma ulama. Sedangkan menurut ulama kalam atau teolog meyakini proses pewahyuan Al-Quran melalui 3 tahap, yaitu yang pertama Allah meletakkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, yang kedua Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit pertama, yang ketiga Al-Quran turun dari Baitul Izzah atau langit pertama ke dunia secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun. Selanjutnya yaitu periode turunnya Al-Quran. Periode pertama berlangsung sekitar 4-5 tahun dan diawali dengan turunnya wahyu pertama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
Dalam periode awal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara tertutup di lingkungan komunitas terbatas, dan hasilnya adalah segolongan kecil masyarakat menerima dengan baik ajaran Al-Quran. Mayoritas menolak karena kebodohan atau kekufuhan mereka mempertahankan tradisi leluhur, atau karena sebab-sebab lainnya yang bersifat personal. Periode kedua, periode ini berlangsung selama 8-9 tahun, di mana pada masa terjadi perselisihan antara gerakan Islamiyah dan Jahiliyah. Pertarungan tersebut terjadi karena gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan Islam. Periode ketiga, periode ini berlangsung selama 10 tahun, di mana pada periode ini dakwah Al-Quran sangat berdampak besar, karena para penganutnya dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yatsrib. Selanjutnya yaitu hikmah Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran turun berdasarkan kondisi sosial yang terjadi pada masa itu, sehingga lebih kondisional, dan ketika Nabi menjelaskan, masyarakat lebih mudah memahaminya. Dengan cara turun yang beransur-ansur, maka Nabi lebih bisa memahami dengan sempurna atau penghayatannya yang lebih pada makna yang ada. Pada saat itu, budaya yang memegang tradisi lisan, maka Al-Quran diturunkan berupa bacaan, bukan tulisan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam, seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah segi ilmiah. Para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar. Yang ketiga, dari segi tasyri', Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat Islam pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung, serta meyakini Nabi Muhammad adalah utusannya. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdapat pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri tersebut, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Selanjutnya, dari wahyu pertama Al-Quran diperoleh isyarat bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui manusia lain sebelumnya, dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Secara lebih rinci, pengamatan benda di sekitar kita dapat penulis paparkan pada bagian hakikat ilmu pengetahuan,
di mana hakikat tersebut mempunyai keterpaduan antara sains dengan Al-Quran. Selanjutnya, bukti kandungan teori ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat, di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Buktinya adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Buktinya dapat kita lihat pada yang pertama, kelahiran. Fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Yang kedua, fungsi gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyebur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya pada Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu Anatol Zbagovich dan Yuri Bagnanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat Ronald Chlin. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Ini adalah salah satu di antara banyak fakta-fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini, demi bukti dan kitab yang tertulis. Yang keempat yaitu garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Anbiya ayat 33 dan surah Yasin ayat 34-40. Yang terakhir yaitu relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Beberapa ayat dalam Al-Quran telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sesekali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang keempat yaitu materi makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu definisi makiyah dan madaniyah menurut 4 teori. Yang pertama teori geografis atau makani, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya ayat Al-Quran. Kelebihannya, hasil rumusan pengertian makiyah dan madaniyah ini jelas dan terang, sedangkan kelemahannya adalah rumusan tidak mampu mencangkup seluruh ayat-ayat Al-Quran.
Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori subjektif atau hitobi, yaitu teori yang berorientasi pada subjek, siapa yang dipanggil atau dituju oleh ayat ini. Kelebihannya, rumusannya lebih mudah dimengerti. Kelemahannya, pengertiannya tidak dapat dijadikan batasan atau definisi. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori historis atau zamani, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Yang dijadikan tonggak sejarah adalah teori ini. Kelebihannya, menurut para ulama, teori ini dianggap yang paling benar. Kelemahannya seringkali menyebabkan kejanggalan. Dan teori yang keempat yaitu konten analisis, yaitu suatu teori yang mendasar kriterianya dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Kelebihannya, kriterianya jelas dan mudah dipahami. Sedangkan kelemahannya adalah penentuan Makkiyah dan Madaniyah menurut teori ini tidak praktis. Selanjutnya yaitu karakteristik Makkiyah. Yang pertama, ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Pembuktian risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik, enggan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Karakteristik yang kedua yaitu peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat, dan menyingkapkan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara zolim, penguburan bayi hidup-hidup, dan tradisi buruk lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi mereka, sehingga mengetahui nasib orang-orang yang mendustai sebelum mereka. Selanjutnya yaitu dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Al-Burhan fi Ulum ada dua cara untuk mengenali ayat dan surah yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu cara simai dan qiyasis. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedangkan pengenalan cara qiyasis adalah pengetahuan ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri hitabnya, kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan sebagainya. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah ada dua, yaitu dasar aglabiyah dan dasar tabi'iyah. Dasar aglabiyah, suatu surat bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, surat tersebut disebut Makkiyah. Demikian, jika mayoritas ayat-ayatnya adalah Madaniyah, surat tersebut dinamakan Madaniyah. Yang kedua, dasar tabi'iyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makkiyah. Demikian, jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah atau sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. Selanjutnya, macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakannya berstatus Makkiyah. Akan tetapi, di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga yaitu surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut.
Dan yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah adalah surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah. Akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadikan khazanah ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima, yaitu nasikh dan mansukh. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi nasikh dan mansukh. Nas secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Nasikh artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Pada hakikatnya, nasikh yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Selanjutnya, sejarah nasikh dan mansukh. Asal mula timbulnya teori nasikh ialah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Nasikh mansukh alam konteks eksternal agama yang lazim dikenal dengan sebutan al-badah, dipersilihkan di kalangan antar pemeluk agama. Penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap kemungkinan bada dan penerimaan kaum muslimin terhadap nas antar agama pada dasarnya timbul karena adanya perbedaan paham ketiga agama ini terhadap kenabian dan kitab sucinya. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh terdapat beberapa cara. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi. Yang kedua, ijma' umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Selanjutnya yaitu macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, nas sunnah dengan sunnah. Yang kedua, nas sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Dan yang keempat, nas Al-Quran dengan sunnah. Selanjutnya, rukun dan syarat nasikh. Yang pertama, rukun nasikh. Rukun nasikh ada 4. Yang pertama, adat naqs. Yang kedua, nasikh. Yang ketiga, mansukh. Dan yang keempat, mansukhan. Selanjutnya, syarat nasikh. Syarat nasikh yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Dan yang keempat, tuntutan yang mengandung nas harus datang kemudian. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir atau materi ke-6, yaitu asbab an-nuzul. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbaba dan nazala. Kata asbaba mempunyai arti sebab-sebab, sedangkan kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Yang kedua, cara mengetahui asbabun an-nuzul. Asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran. Salah satu cara mengetahui asbab nuzul berupa riwayat yang sahih adalah
Apabila perawi sendiri menyatakan lafaz sebab secara tegas, dalam hal ini merupakan nas yang nyata. Selanjutnya yang ketiga, sebab-sebab turunnya ayat asbabun nuzul. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surah Al-Imran ayat 100 yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Aus dan Hazraj hingga turun ayat 100. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contohnya, saat itu ada seorang imam sholat dalam keadaan mabuk, sehingga salah mengucapkan surah Al-Kafirun. Kemudian turunlah surah An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, peristiwa karena suatu hasrat atau cita-cita. Dicontohkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang memiliki 3 cita-cita, dan salah satunya adalah permintaan Umar kepada Rasulullah tentang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang keempat yaitu beberapa contoh ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 51. Seorang Yahudi Madinah bernama Ka'ab ibnu Ashraf datang berkunjung ke Mekah. Ia menyaksikan perang Badar dan mendorong orang teladan memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya kepada Ka'ab yang mengetahui Alkitab atau Taurat, siapakah yang lebih benar jalannya? Siapakah yang berbeda di pihak yang benar? Apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Ka'ab menjawab, kalianlah yang benar. Justru ucapan itu, maka Ka'ab telah berdusta dan mendapatkan kutukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang berpandangan demikian. Kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 51. Yang kedua, asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 93. Ada sahabat Utsman ibnu Maz'un dan Amru ibnu Madin Qaribah pernah mengatakan bahwa khamar itu sebenarnya mubah atau boleh diminum. Kemudian keduanya menggunakan surah Al-Maidah ayat 93. Ayat ini turunnya adalah pada saat turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana nasib bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, sedangkan dalam perut mereka ada minuman khamar, atau ketika hidup mereka minum khamar. Lalu Allah memberitahukan bahwa minuman khamar semasa hidupnya, sedangkan ayat yang mengharamkannya belum turun, telah dianggap tidak berdosa lagi, seperti yang tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 93. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.